Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kembali materi mengenai VLAN, tapi masih VLAN sederhana. Bedanya dengan yang lalu adalah lebih menggunakan 2 switch dan menggunakan PC yang lebih banyak. Jaringan VLAN yang mau dibuat adalah seperti ini. Jadi ada 2 switch 1, switch 2, PC-nya ada 8, yang masing-masing tersambung 4 PC tersambung ke satu switch. Ketentuannya seperti ini. Jadi nanti di VLAN akan kita bagi menjadi 4 VLAN. Yang pertama VLAN mahasiswa, ada mahasiswa 1, mahasiswa 2, ini mewakili PC 1 dan PC 2. Selanjutnya untuk dosen 1 dan dosen 2. Terus nanti PC karyawan itu di PC 5 dan PC 6, perkantoran di PC 7 dan 8. Nanti masing-masing PC mahasiswa, PC dosen, PC karyawan, dan perkantoran itu disambungkan ke port yang sudah ditentukan. Kita nanti tentukan portnya. Untuk PC mahasiswa dan dosen itu port 1, 2, dosen port 7, 8, karyawan port 13, 14, perkantoran port 19 dan 20. Untuk pembagian IP mahasiswa itu semuanya IP tetap sama, yaitu menggunakan network 192.168.1.0, berarti 1 mulainya 1 sekian ya. Contoh ini IP mahasiswa 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tapi ingat, mereka berbeda port. Yang akan kita buat jaringan seperti ini, kalau kita masih jalan jaringan LAN tanpa menggunakan VLAN, ketika PC mahasiswa itu ngeping ke PC perkantoran, itu jaringannya replay atau connect. Tetapi yang kita inginkan bahwa kita akan membuat masing-masing dari ini menjadi 4 LAN. Yang otomatis karena di sini kita buat 4 LAN, yang dalam hal ini berarti kan LAN di dalam LAN ya, jadi VLAN ya. Ada VLAN mahasiswa, ada VLAN dosen, ada VLAN karyawan, ada VLAN perkantoran. Yang akan bisa ngeping adalah misalnya mau kita buat misalnya PC mahasiswa dengan mahasiswa 1 dan mahasiswa 2 bisa connect. Tetapi ketika mahasiswa mau ping ke karyawan itu tidak bisa lagi karena mereka punya bagian masing-masing, punya manajemen masing-masing, walaupun berada dalam satu LAN. Nah, itulah hebatnya VLAN ya. Tanpa kita harus menambah perangkat. Coba aja misalnya kita punya mahasiswa, dosen, karyawan, perkantoran, berarti kita harus membutuhkan 4 switch. Sedangkan di sini bisa kita bikin 1 atau 2 switch bisa. Oke, nah jadi untuk tidak memperpanjang waktu, kita akan lanjutkan. Oke ya, kita lanjutkan. Pertama kita pilih switch ya. Di switch nih cari 2950. Kita masukkan ada 2 switch. Ya. Sudah itu kita bisa tambahkan end device. Sebelumnya ingat ya, aplikasi untuk membuat simulasi jaringan VLAN. Kalau yang produk Cisco itu bisa menggunakan Cisco Packet Tracer ya. Program ini tidak berbayar untuk siswa. Oke, kita tambahkan PC-nya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3,
4. Oke. Sekarang seperti di ketentuan soal, PC1 ini jadi PC1 ya, PC1, ini PC2. Sekarang kita sambungkan ke port. Nah, di sini kan ada portnya banyak nih, dari 1 sampai 24. Kita masukkan PC yang pertama itu, sambungkan dengan kabel, pilih connection, pilih kabel straight, sini, masukkan ke port 1. Nah, ini port 1. Selanjutnya, yang ini masuk ke port 2. Ya, port 2. Yang ini masuk ke port 7 ya. Port 7 sesuai soal. Bapak ulang lagi nih. Ya, port 7, port 8. Port 7, port 8. Ya. Selanjutnya, yang PC perkantoran, ini perkantoran 1, perkantoran 2, karyawan 1, karyawan 2, perkantoran 1, perkantoran 2, itu kita sambungkan ke port 13, 14. Ini 13. Nah, sini 14. Ya. Yang ini 19, 20 perkantoran. 19, 20. Sudah. Selanjutnya antar switch kita menggunakan kabel cross ya. Ini kabel cross. Kita cari aja port yang kosong. Misalnya di sini yang kosong itu ada port 3 atau apa. Tapi kita ambil aja lah misalnya yang ujung port 24. Kita hubungkan dengan port 24. Oke. Secara umum jaringannya ini sudah terhubung, tetapi kita harus memberikan IP pada masing-masing PC. Untuk PC mahasiswa 1, itu IP-nya 192.168.1.2. Kita klik 2 kali, kita klik sekali, pilih desktop, IP configuration, kita masukkan 192.168.1.2. Ya. Titik 1.2. Berikutnya, ini kita masukkan IP-nya 192.168.1.3. Ya, 1.3. Selanjutnya, nah Bapak ingat kasih yang di sini 1.4 dan sampai di sini 1.9. Kasih IP seperti biasa. Oke. Kita isi IP-nya 192.168.1.9. Yang paling ujungnya. Oke, berarti ini masing-masing sudah punya IP ya. Punya IP ini 19, yang ini 18, yang ini 13. Misalkan kita ingin mahasiswa 2 ngeping ke perkantoran 2. Kita klik mahasiswa, kita ping 192.168.1.9. Kita lihat bahwa untuk sementara jaringan ini memang jaringan LAN-nya sudah terhubung. Tetapi yang ingin kita buat kan tidak mungkin, misalnya mahasiswa harus mengerti tentang perkantoran kan? Karena perkantoran sendiri kan tentu ada jaringan LAN, karena tak mungkin mahasiswa tahu data gaji karyawan, tahu data-data pribadi karyawan,
ataupun data-data penggajian, ya. Jadi mereka ini harus kita buatkan LAN sendiri. Misalkan untuk mahasiswa itu kita bikinkan LAN sendiri, ya, kita bikinkan LAN sendiri nih. Terus misalkan untuk jaringan dosen kita bikin jaringan sendiri, LAN sendiri. Untuk jaringan karyawan kita bikin sendiri, untuk perkantoran juga kita bikin sendiri. Ya, jadi jaringannya lebih kurang seperti ini. Jadi mereka masing-masing itu punya VLAN. Caranya bagaimana? Pertama, pilih salah satu switch di awal. Kita pilih CLI, ya, lalu enter. Ketikkan perintah enable, ya, kita ketikkan perintah enable. Perintah enable. Kalau bisa kita zoom, ya. Enable, lalu konfigur terminal. Kita buat dulu VLAN-nya. Dan sesuai soal, ya, untuk mahasiswa itu tergabung menjadi VLAN mahasiswa atau VLAN 10. VLAN mahasiswa ini kita buat VLAN 10 nih, seperti soal. Ya. Dosen itu VLAN 20, karyawan itu VLAN 30, perkantoran itu VLAN 40. Jadi kita buat. Pertama, kasih judul dan loh. Nama VLAN-nya apa? Nama VLAN-nya mahasiswa. Ya. Share. Kalau sudah exit. Ya. Lanjut, kita bikin VLAN yang kedua. Dan 20, ya, VLAN 20. Penamaan VLAN 10 dan 20 itu anak bapak bisa tentukan sendiri. Terus kita kasih VLAN 20 ini namanya siapa? Namanya dosen. Dosen. Exit. Lagi VLAN 30. Namanya apa? Karyawan. Exit. Lagi VLAN 40. Namanya apa? Perkantoran. Di sini kita sudah membuat ada 4 VLAN, ya. 4 VLAN. Atau bisa juga exit. Terus selanjutnya langkah kita harus mendaftarkan port yang terhubung ke dalam jaringan VLAN. Ya, terhubung ke dalam jaringan VLAN. Misalnya begini. Kan tadi kita rancang jaringan ini port 1 sama 2 itu mahasiswa, berarti port 3, 4, 5, 6, 7, 8 bisa juga kita masukkan mahasiswa, bisa. Karena kita sudah menentukan bahwa untuk VLAN dosen itu dimulai dari port 7. Berarti port 1, 2, sampai port 6 kita anggap itu sebagai PC mahasiswa. Ini kan contohnya cuma 2, ya. Jadi, gampang. Caranya, selanjutnya kita masuk lagi konfigurasi terminal. Konfigur terminal. Terus kita masuk ringnya, interface ring. Jadi kita tersambung dengan fast
Ethernet ya, fast Ethernet 01. Dari mulai 01 sampai 06 ya, 06. Arti perintah ini apa? Arti perintah ini adalah mulai dari port 1 sampai port 6, tolong lakukan seperti ini ya. Switch perintahnya seperti biasa. Switch port mode access ya, mode access. Terus switch port akan tak baca biar lebih cepat. Plus 9, 10. Berarti dari port 1 sampai port 6 kita masukkan dia sebagai 10. Kalau sudah exit. Itu juga kita daftarkan port dosen. Dosen ini mulai dari 7 sampai batasannya terakhir PC karyawan itu port 13. Berarti dari 7 sampai 12 itu kita daftarkan ke port ke VLAN 20. Caranya sama. Pertama kita pilih interface range ya, interface range. Ini ada tadi interface range-nya incomplete length. Ini ya, masih belum lengkap perintahnya tadi. Maju aja. Lupa nambahkan. 0. Kita berapa tadi? 07 ya. 07 sampai ini artinya fast Ethernet ya, Bapak ulangi lagi. Sampai 12. Karena di sini kan kita lihat di sini sampai 13, berarti 12 batasannya. Enter. Kalau Bapak jumpa yang seperti ini, ada jumpa yang seperti ini, artinya apa? Artinya ada yang kita terlupa atau slip. Jadi jangan panik. Lihat, di sini ada yang masih kurang tepat. Lihat aja perintahnya interface range fast Ethernet 0/7. Ininya kita lupa menambahkan 0 ya. 0 garis miring 7 sampai 0 garis miring 12. Selanjutnya seperti biasa kita pilih switch port mode access ya. Juga switch port access 9 berapa? 9 20. Silakan anak Bapak tambahkan. Begitu juga untuk karyawan itu mulai dari 13. Lihat perkantoran mulainya 19, berarti dari 13 sampai 18 ya. Nah, ini kita ulang aja lagi nanti. Mulai sampai 18 ya. Ini mulainya dari 13. 13 ya. Oke. Selanjutnya seperti biasa. Report mode access. Aja lebih cepat. Report access dan berapa? 30. Lakukan hal yang sama pada dan untuk perkantoran. Ini mulainya 19. Mulainya 19 sampai, jangan bikin 24 ya. Bikin aja sampai 23. Karena apa? Karena jaringannya tadi satu itu kita pinjam. Yang satu itu kita pinjam sebagai jaringan untuk ini untuk menghubungkan dari antar switch ya, dari 19 sampai 23 aja. Oke.
seperti biasa, with port A access, with port access dan 40 exit. Kalau sudah selesai, kita ketikkan so dan brief. SH atau SH dan maaf, untuk SH film brief itu tidak di sini ya, tapi kita harus keluar lagi. SH dan brief ya. Ini kita bisa lihat ada VLAN-nya ada 4. Ada VLAN 10 itu mahasiswa, ada VLAN 20 itu dosen, ada VLAN 30 itu karyawan, VLAN 40 itu perkantoran. Dan bisa kita lihat di sini ada satu VLAN yang default, artinya yang tadi menghubungkan dari antar suite ya, antar suite. Jangan kita bikinkan VLAN. Kalau sudah, kita tinggal uji coba. Sekarang VLAN 1 ke VLAN 1, maksudnya VLAN 10, kita coba antar mahasiswa ngeping ya. Mahasiswa 1, mahasiswa 2. Mahasiswa 1, IP-nya 12, mahasiswa 2, 13 ya. Oke, kita coba. Buka IP 1-nya, ping ya, ping 192.168.1.3. Apa hasilnya? Bisa lihat PC1 dan PC2 antara mahasiswa 1 dan mahasiswa 2 bisa ping. Coba sekarang kita ke dosen. Dosen ini tadi kita daftarkan di port 7 ya, yang dia sudah tersambung ke VLAN 20, VLAN dosen. Ketikkan IP-nya berapa IP dosen? Kita lihat lagi ya. IP dosen itu adalah 1.4. 1.4. Jadi kita kembali lagi. Ping 192.168.1.4. Kita lihat di sini bahwa jaringannya tidak terhubung. Karena apa? Karena sudah berbeda VLAN. Karena dia sudah ada VLAN ini khusus mahasiswa ya. Ini khusus mahasiswa. Yang ini khusus dosen. Jadi walaupun mereka tersambung dalam satu suite, tapi sudah tidak bisa terhubung lagi. Sekarang kita lanjut lagi. Bagaimana? Ini kan ada dua suite ya, ada dua suite. Dan kita mau hanya mengkonfigurasi hanya di salah satu suite aja. Suite yang ini. Kita konfigurasinya. Jadi ini. Ya. Sedangkan gini kita menggunakan dua suite. Tadi kan kita ngeping dari mahasiswa ke perkantoran berhasil. Sekarang coba kita ping ke perkantoran lagi. Yang sudah beda suite dan sudah dilakukan VLAN. Ya, IP-nya ping 192.168.1.9. Hasilnya tidak bisa juga di ping. Yang bisa ngeping untuk perkantoran apa? Ya, sama-sama perkantoran. Contoh dari sini. Kita ping 192.168.1.9. Ya, hasilnya berhasil. Jadi menurut Bapak kira-kira sudah paham konsep dasar dari VLAN? Ya. Itu tadi materi yang bisa dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kali ini anak Bapak paham dengan apa itu VLAN, apa maksud perintah yang ada di dalam modul. Nanti modul juga Bapak share ya, linknya ke Google Drive, tapi Bapak masukkan juga nanti ke YouTube ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.